Di sebuah desa yang tenang namun penuh dengan cerita persaingan dan gengsi, hiduplah seorang pemuda bernama Andri. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang kuli bangunan yang setiap hari memanggul pasir, semen, dan batu bata. Tubuhnya kurus, kulitnya hitam legam terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan. Namun di balik kesederhanaannya, Andri memiliki hati yang tulus, pekerja keras, dan tidak pernah sekalipun mengeluh atas nasib yang ia jalani. Semua orang tahu ia adalah anak seorang janda tua bernama Maksumi, yang kesehariannya sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di rumah kecil mereka yang reot di pinggir desa. Meski hidup serba kekurangan, Andri tumbuh dengan prinsip yang kuat. Ia selalu percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil. Namun sayang, di desa itu tidak semua orang menghargai kerja keras. Banyak orang yang lebih mengutamakan gengsi, kekayaan, dan jabatan. Terutama kepala desa, Pak Mulyono, seorang lelaki parubaya yang berwibawa, kaya raya, tapi terkenal angkuh. Baginya, kedudukan dan harta adalah segalanya, dan ia memandang rendah siapapun yang miskin. Karena itulah, saat kabar tersebar bahwa Andri berani melamar Nadia, putri sematawayangnya, seisi desa gempar dan ramai membicarakannya. Tidak masuk akal. Kuli bangunan miskin berani melamar anak kepala desa, kata seorang warga di warung kopi. Dasar mimpi di siang bolong. Sambung yang lain. Tawa pun pecah, seakan kabar itu hanyalah bahan lelucon belaka. Kabar itu semakin cepat menyebar hingga akhirnya sampai ke telinga Pak Mulyono. Mendengar kabar itu, Pak Mulyono murka bukan main. Baginya, itu adalah penghinaan. Bagaimana mungkin anaknya yang cantik, terpelajar, dan terbiasa hidup berkecukupan justru dilamar seorang kuli bangunan yang bahkan untuk makan saja sulit. Saat malam tiba, ia memanggil Nadia ke ruang tamu rumahnya. "Apa benar kabar yang kudengar? Pemuda miskin itu berani melamarmu?" tanya Pak Mulyono dengan wajah merah padam. Nadia terdiam. Ia memang sejak lama mengenal Andri. Sejak kecil, Andri pernah menolongnya ketika hampir jatuh di sungai, dan sejak itu hubungan mereka semakin dekat. Nadia tahu Andri tulus dan pekerja keras, meski tidak memiliki harta. "Ya, ayah. Andri melamarku. Dan aku menerima lamarannya, karena aku yakin dia lelaki yang baik dan bisa membahagiakan aku," jawab Nadia lirih namun tegas. Ucapan itu membuat Pak Mulyono berdiri dan menghentakkan meja. "Kamu gila? Kamu mau jadi istri kuli bangunan miskin? Apa kamu mau makan pasir dan semen setiap hari? Mau tidur di rumah reot penuh tikus?" bentaknya. Nadia hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Namun hatinya mantap. "Ayah, aku tidak peduli soal harta. Aku mencintai ketulusan Andri, bukan kekayaannya. Dia bekerja keras, dan aku percaya dia bisa membangun rumah tangga yang baik." Mendengar itu, Pak Mulyono semakin murka. "Kamu tega mempermalukan keluargamu sendiri di depan warga? Aku ini kepala desa. Aku punya harga diri. Tidak mungkin aku biarkan anakku menikah dengan seorang kuli miskin," teriaknya. Nadia menangis, namun tetap berusaha menguatkan hati. Ia tahu keputusannya tidak mudah, tapi ia yakin pada cintanya. Keesokan harinya, di balai desa, Andri dipanggil menghadap. Warga sudah berkumpul, penasaran ingin menyaksikan pemuda miskin itu dipermalukan. Andri datang dengan pakaian sederhana, menunduk sopan, namun matanya mantap. Pak Mulyono duduk di kursi besar, dikelilingi perangkat desa, dengan wajah penuh ejekan. "Jadi kamu yang berani-beraninya melamar anakku?" katanya lantang. Warga terdiam menanti jawaban. Andri menarik napas dalam-dalam. "Ya, Pak. Saya memang hanya seorang kuli bangunan, tapi saya mencintai Nadia dengan tulus. Saya ingin membahagiakan dia, meski dengan segala keterbatasan yang saya punya. Saya tidak punya banyak harta, tapi saya punya kerja keras dan kehormatan." Ucapannya membuat warga berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada yang tertawa sinis. "Kerja keras tidak cukup, kuli tetap saja kuli," gumam seseorang di belakang. Pak Mulyono tersenyum miring, lalu berkata, "Kerja kerasmu tidak ada artinya. Jangan bermimpi menyamakan dirimu dengan keluarga kepala desa.
Kalau kamu memang lelaki sejati, buktikan. Aku ingin mahar yang tidak mungkin bisa kau penuhi seumur hidupmu. Kalau tidak, lupakan anakku. Andri terdiam sejenak, hatinya bergetar. Ia tahu permintaan itu hanyalah cara untuk menyingkirkannya. Namun di hadapan semua orang, ia tidak ingin terlihat lemah. Ia menatap lurus ke arah Pak Mulyono, lalu berkata, "Baik, Pak. Saya akan buktikan. Demi Nadia, saya akan memenuhi syarat Bapak." Ucapan itu membuat warga terkejut. Ada yang langsung menertawakan, ada yang menggeleng tidak percaya. Nadia sendiri hanya bisa menangis, melihat ayahnya begitu tega mempermainkan orang yang ia cintai. Malam itu, Andri pulang ke rumahnya dengan langkah berat. Di gubuk reyot yang ditempati bersama ibunya, ia terduduk lemas. Ibunya melihat wajah putranya penuh kegelisahan, lalu bertanya, "Nak, apa yang terjadi?" Dengan mata berkaca-kaca, Andri menceritakan semuanya. Ibunya meneteskan air mata, lalu memeluk anaknya. "Nak, jangan siksa dirimu. Kau bisa mencari gadis lain. Kenapa harus anak kepala desa itu? Kau tidak akan sanggup memenuhi permintaannya." Namun Andri mengusap air mata ibunya, tersenyum meski hatinya hancur. "Bu, cinta itu bukan soal mudah atau tidaknya. Kalau aku menyerah hanya karena syarat, berarti cintaku palsu. Aku ingin buktikan, meski aku kuli bangunan miskin, aku bisa menjaga kehormatan perempuan yang kucintai. Aku akan buktikan bahwa harga diri seorang lelaki ada pada usahanya, bukan pada kekayaannya." Sejak hari itu, Andri bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mengambil proyek tambahan, mengangkut beban 2 kali lipat, bahkan rela tidur di emperan bangunan yang belum selesai agar bisa menghemat biaya transportasi. Tubuhnya semakin kurus, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap kali peluh menetes, ia selalu teringat wajah Nadia dan tekadnya untuk membuktikan cinta sejatinya. Sementara itu, warga desa terus mempergunjingkan. "Mana mungkin kuli miskin bisa menyiapkan mahar yang diminta kepala desa?" kata mereka sambil tertawa. Namun di balik semua cibiran, ada juga yang diam-diam kagum melihat tekad Andri. Dan Nadia, setiap malam berdoa dengan mata basah, memohon agar Tuhan menolong cinta mereka. Hari-hari pun berlalu, dan waktu yang ditentukan semakin dekat. Suasana desa semakin riuh, warga semakin penasaran. Ada yang menunggu dengan rasa ingin tahu, ada yang hanya menanti untuk menertawakan. Dan di tengah semua itu, Andri tetap bekerja tanpa henti, menyiapkan sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Hari itu balai desa kembali ramai, bukan karena urusan warga atau pembangunan, melainkan karena isu besar yang terus bergulir. Rencana pernikahan Lila dengan Bima, si kuli bangunan. Semua orang tak habis pikir, bagaimana mungkin anak seorang kepala desa bisa jatuh hati kepada lelaki biasa yang tiap hari hanya berlumuran semen dan debu bangunan. Di warung kopi, orang-orang mulai bergunjing, sebagian mencibir, sebagian lagi penasaran. "Ah, paling sebentar juga batal, mana mungkin Pak Kades mau terima calon menantu kayak gitu?" kata salah satu warga sambil menyeruput kopi panas. "Betul, apalagi setahu saya, Pak Kades itu gengsinya tinggi. Anak buah saja sering dimarah-marahin kalau salah dikit. Gimana kalau menantunya kuli bangunan? Timpal yang lain." Namun tidak semua warga berpikir demikian. Ada juga yang mulai kagum dengan keberanian Bima. Di tengah cibiran, dia tetap tenang, tidak membalas hinaan, justru semakin giat bekerja dan terus menabung demi hari pernikahannya dengan Lila. Sementara itu, Pak Kades tidak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya sebagai pemimpin desa tercoreng. Beberapa kali ia mencoba meyakinkan Lila untuk membatalkan niatnya. "Nak, kau itu cantik, berpendidikan, masa depanmu masih panjang. Jangan buang sia-sia dengan lelaki miskin yang tidak punya apa-apa," katanya pada suatu malam. Namun Lila dengan tegas menjawab, "Ayah, apa gunanya harta kalau tidak ada ketulusan? Aku mencintai Bima bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya hati yang jujur. Kalau ayah terus memaksa, aku rela pergi dari rumah." Jawaban itu membuat Pak Kades murka. Ia menganggap anaknya melawan,
Bahkan berani mengancam meninggalkan rumah demi seorang lelaki miskin. Tapi di balik kemarahannya, ia mulai takut kehilangan anak semata wayang yang paling ia sayangi. Hari-hari pun berlalu, sampai akhirnya kabar pernikahan benar-benar menyebar ke seluruh desa. Semakin banyak yang meragukan Bima. Kira-kira apa yang dia kasih sebagai mahar? Uang receh? Atau cuma seperangkat alat bangunan? Olok-olok seorang pemuda desa. Semua tawa dan ejekan itu sampai juga ke telinga Bima. Malam itu ia termenung di bilik kontrakannya yang sempit, menatap tangan kasarnya yang penuh bekas luka karena bekerja. Ia tahu banyak orang menunggu kegagalannya. Tapi ia justru semakin kuat. Aku tidak boleh mengecewakan Lila. Aku harus buktikan kalau harga diriku bukan ditentukan dari pekerjaanku, tapi dari niat dan perjuanganku, gumamnya lirih. Di sisi lain, Lila juga harus menghadapi tekanan sosial. Teman-temannya banyak yang menjauhi, beberapa bahkan terang-terangan mengejek. Masa depanmu suram, Lil. Kamu cantik-cantik nikah sama kuli bangunan. Coba pikir, nanti hidupmu sengsara. Namun Lila tidak gentar, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, lebih baik hidup sederhana bersama orang yang tulus, daripada hidup mewah tapi penuh kepalsuan. Hari lamaran pun tiba. Balai desa penuh sesak, hampir semua warga ingin menyaksikan langsung. Bukan karena ingin memberi doa restu, melainkan ingin melihat seperti apa mahar kuli bangunan, yang katanya bikin geger. Pak Kades duduk di kursi depan dengan wajah dingin, masih berharap ada keajaiban yang bisa membatalkan acara ini. Saat rombongan Bima datang dengan pakaian sederhana namun rapi, semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa warga berbisik-bisik, ada yang menahan tawa, ada pula yang sengaja mengangkat kamera ponsel untuk merekam. Suasana hening ketika penghulu mulai membuka acara. Baik, sebelum akad, mari kita saksikan penyerahan mahar dari mempelai pria untuk mempelai wanita, kata penghulu dengan suara lantang. Semua orang menahan napas, mata tertuju pada Bima. Beberapa yakin yang keluar hanyalah sesuatu yang memalukan. Namun Bima dengan tenang membuka kotak yang ia bawa. Di dalamnya, bukan emas, bukan uang tebal, melainkan sertifikat tanah dan bangunan rumah sederhana yang ia bangun sendiri dengan hasil keringatnya. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang terkejut, sebagian tidak percaya. Pak Kades yang tadinya menyilangkan tangan dengan wajah angkuh, kini ternganga. Ini, dari mana kau dapat semua ini? Tanyanya terbata. Bima menatapnya dengan tenang. Saya memang kuli bangunan, Pak. Tapi dengan pekerjaan itulah saya bisa menyisihkan sedikit demi sedikit. Saya bangun rumah kecil itu dengan tangan saya sendiri, sebagai tempat Lila bernaung kelak. Saya tidak bisa memberi harta berlimpah, tapi saya bisa memberi rumah yang kokoh, hasil dari kerja keras saya. Itulah mahar saya untuk Lila. Hening menyelimuti balai desa. Air mata Lila menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Ia menggenggam tangan Bima erat, seakan ingin berkata bahwa pilihannya tidak salah. Warga yang tadinya menertawakan kini saling pandang, merasa malu atas cemoohan mereka. Pak Kades terdiam lama, wajahnya sulit terbaca. Antara gengsi yang runtuh dan rasa haru yang tak bisa ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa Bima bukan hanya kuli bangunan biasa, melainkan lelaki sejati yang berjuang dengan keringat dan hati tulusnya. Dan sejak hari itu, suasana desa berubah. Semua orang yang semula meremehkan mulai kagum, bahkan iri. Ternyata lelaki sederhana yang mereka hina mampu memberi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta melimpah. Bukti nyata dari ketekunan, kerja keras, dan cinta sejati.